Ini gue pakai minyak zaitun. Penggunaannya gampang banget sih. Tinggal ke tangan, lalu ke rambut, pijit-pijit sedikit, dan apply ke seluruh rambut kalian. Manfaatnya ya jadi lebih sehat dan lebih klimis. Kunciran model pertama yaitu adalah loban atau cepol full. Caranya gampang banget, lu tarik semua rambut lu ke belakang, ke bagian bawah, lu kumpulin semua. Setelah terkumpul, ikat kuncir, masukin sedikit aja, sisain buntutnya, dan jadi. Dengan model seperti ini untuk acara-acara kondangan indoor gitu, ini cocok banget. Jadi kalian lebih rapi, lebih terlihat wibawa juga, dan kesan rebel kita sebagai orang-orang gondrong tetap kelihatan gitu. Look kedua dengan cepolan yang sama tapi kemeja putih untuk acara formal yang santai kayak garden party atau kondangan outdoor. Itu cocok banget karena terkesan rapi dan santai, dan juga bisa dipakai buat ketemu calon mertua. Dengan gaya seperti ini kalian akan yang pasti terlihat lebih rapi dan juga terlihat lebih percaya diri, karena ya calon mertua butuh juga kan percayaan diri dari kalian. Selanjutnya adalah untuk hangout. Di sini gue akan coba pakai samurai bun. Gampang banget caranya. Seperti biasa, kumpulin dulu semua rambut lo ke belakang, ke atas, seatas mungkin, sebisa mungkin lo, seatas mungkin lo kumpulin rambut lo. Lalu ketika udah kumpul semua, lo cepol, tarik ke dalam sedikit, tapi sisain buntutnya yang panjang, sampingin deh biar kelihatan di depan. Nah, dengan gaya ini gue bilang ya kita akan terlihat easy going, santai buat nongkrong, buat hangout bareng teman-teman, dan tetap terlihat menarik ya. Karena ya menurut gue sih terlihat penuh kreativitas juga gitu dengan model rambut seperti ini. Asik, menarik, sabi. Lanjut, gondrong juga identik dengan traveling. Jadi pas banget kita sebagai kaum gondrong menunjukkan sesuatu yang beda dengan gaya kunciran kita. Kalau gue milih dengan Messi Man Bun atau kuncir berantakan. Caranya gampang banget. Seperti biasa, kumpulin rambut ke belakang, semuanya bagian tengah. Lalu masukkan kunciran dengan buntut menghadap ke atas. Setelah itu putar deh tuh buntut untuk menghasilkan kunciran yang berantakan. Nah, mulai kelihatan berantakan dan jadi. Dan ini menurut gue cocok banget buat kita yang lagi traveling, karena ini menunjukkan kalau kita nggak kaku gitu. Karena traveling kan kita bertemu orang baru, belajar pengalaman baru, dan kita nggak bisa kaku. Nah, dengan rambut seperti ini menurut gue kita menunjukkan banget kalau kita ini bukan orang-orang yang kaku, siap untuk melakukan petualangan baru. Sebagai lelaki gondrong, kesan bad boy dan rebel itu melekat pada kita. Itu mau nggak mau. Nah,
biar nggak kelihatan fuckboy banget pas lu ngedate. Kalau gue sih lebih milih coba pakai low half bun, jadi setengah kuncir di bagian bawah. Caranya lu kumpulin rambut atas lu di tengah, masukin, dan jadi. Oke. Nah, di sini menurut gua walaupun kita rebel, bad boy, tapi sedikit rapi sehingga terlihat romantis. Kesan bad boynya nggak hilang, tapi bukan fuckboy. Jadi keren sebagai bad boy yang romantis. Guys, gimana tadi videonya? Semoga kalian suka. Dan di sini gue mau apresiasi dan bilang terima kasih kepada kalian karena udah like, udah subscribe dan komen. It really helps a lot for this channel to grow. Sangat banyak membantu channel ini untuk berkembang. Jadi jangan lupa di like, di subscribe dan komen. Oh iya, kita juga ada Instagram. Jangan lupa di follow. Dan ikutin terus karena akan ada banyak info terkait ini ke depan. Thank you. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Di video kali ini, saya mau menceritakan film berjudul The Bodyguard Iron Protector yang dirilis tahun 2016 lalu. Oke, langsung aja deh kita simak ceritanya. Film dimulai ketika Wulin, seorang ahli kungfu, datang ke kota untuk mencari temannya. Wulin bukanlah orang desa biasa. Dia adalah penerus jurus kungfu Cina kuno yang pernah kuat, yaitu jurus kungfu kaki besi. Ketika ia sedang melakukan split, ia malah digoda oleh anak kecil yang tengah makan es krim. Tak lama, sekelompok mafia yang sedang mengejar seseorang datang melewatinya dan menginjak es krim si anak kecil itu. Wulin lalu mengejar sekelompok mafia ini dan menanyakan siapa yang telah menginjak es krimnya. Bukan jawaban yang ia terima, Wulin justru dipukul. Ia lalu bertarung melawan seluruh mafia dan dengan mudahnya menghajar mereka. Kemampuan bela dirinya benar-benar luar biasa. Setelah mengalahkan semuanya, lalu seseorang yang ia selamatkan bernama Jia Sanli yang merupakan orang terkaya di kota akan memberikannya uang. Tapi Wulin menolaknya dan pergi. Ia pun kembali menemui anak kecil itu. Tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok mafia lagi. Lalu pemimpin mafia itu mendekati Wulin dan ternyata dia adalah Jiang Li, temannya yang sedang ia cari-cari. Mereka berdua pun makan bersama. Jiang Li lalu menanyakan kabar gurunya. Karena dulu mereka berdua sama-sama belajar kungfu kaki besi. Tapi karena suatu masalah, Jiang Li diusir oleh gurunya. Wulin lalu mengeluarkan abu kremasi milik gurunya, yang berarti gurunya sudah meninggal. Tujuan Wulin mencari Jiang Li karena ingin memberitahukan tentang ini. Jiang Li lalu menangis dan meminta maaf kepada mendiang gurunya. Setelah itu, Jiang Li yang sedang melihat Wulin berlatih, lalu mengingat kejadian dulu penyebab ia diusir oleh gurunya, yaitu Jiang Li mencuri buku jurus kungfu kaki besi milik gurunya, sehingga ia pun diusir. Di tempat lain, bos geng mafia yang bernama Fu membunuh anak buahnya sendiri karena telah berkhianat. Sementara Wulin diajak ke tempat Jiang Li. Jiang Li mempunyai tempat pelatihan untuk melatih orang-orang yang disewa sebagai bodyguard. Wulin lalu melihat semua orang-orang Jiang Li. Tak lama setelah itu, Jia Sanli datang ke tempatnya untuk menyewa bodyguard. Jiang Li lalu memperlihatkan beberapa orang-orang terkuatnya. Tapi Sanli justru memilih Wulin. Wulin diperintahkan untuk melindungi putrinya yang bernama Fei Fei. Setelah keluar dari tempat Jiang Li, mereka berdua lalu mencari Fei Fei di klub malam. Beruntung mereka datang tepat waktu, karena Fei Fei tampak akan dibawa oleh lelaki hidung belang.
Wulin lalu menghajarnya dan membawa Fei Fei pulang. Setelah putrinya di rumah, Jia Sanli kemudian pergi karena ada urusan. Saat Fei Fei tersadar, ia kaget melihat Wulin di rumahnya sampai handuk yang ia pakai melorot. Lalu Fei Fei mencoba membayar Wulin agar Wulin pergi dari rumahnya. Tapi Wulin tetap tidak mau pergi dan akan melindunginya karena ia sudah berjanji dengan Sanli. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi berjalan-jalan dan tak sengaja Fei Fei melihat berandalan yang mesum. Lalu Fei Fei mendekatinya dan menampar. Kemudian bilang ia disuruh oleh Wulin. Tapi Wulin mengaku tidak mengenalinya. Lalu Fei Fei dikejar berandalan ini. Karena sudah kelelahan, Fei Fei lalu minta maaf dan meminta Wulin untuk membantunya. Dan berandalan itu dengan mudah digertak oleh Wulin. Malam harinya, Wulin seperti biasa sedang melakukan split. Tiba-tiba ia didekati oleh wanita kupu-kupu malam dan menggodanya. Saat wanita itu duduk di tengah-tengah senjata Wulin, ia kaget dan langsung lari. Kemudian mengadu ke Fei Fei. Ternyata wanita ini diperintahkan oleh Fei Fei untuk membuat Wulin pergi. Dan sesuatu yang dipegang wanita itu adalah sebuah botol. Ketika tengah malam, tiba-tiba ada beberapa orang menuju rumah Fei Fei. Tapi mereka mundur karena melihat benang-benang yang akan berbunyi jika mereka melewatinya, yang sudah dipasang oleh Wulin beberapa saat sebelumnya. Keesokan harinya, Fei Fei sedang makan di sebuah restoran, dan Wulin tetap menjaganya. Tak lama setelah itu, karena Wulin melihat sesuatu yang tak beres, ia pun membawa Fei Fei pergi. Dan saat di taman kota, ada beberapa orang mendekati Wulin. Tiba-tiba, Fei Fei dibawa oleh orang-orang yang ada di restoran. Sementara Wulin melawan orang-orang yang tadi mendekatinya. Ia lalu berlari mengejar mobil itu dan berhasil menghadangnya di tengah jalan. Wulin kemudian berlari ke arah mobil itu dan menendang kaca bagian depan. Ia masuk ke mobil dan menyelamatkan Fei Fei. Ketika anggota mafia yang lain akan mengejarnya, tiba-tiba polisi datang dan mereka pun bubar. Malam harinya, Fei Fei meminta maaf atas kejadian itu. Wulin lalu bertanya, kenapa banyak sekali musuh yang mencoba menculiknya? Fei Fei bilang, ia tidak tahu karena dari kecil ia selalu mempunyai seorang pengawal. Di tempat lain, asisten dari bos mafia Fu mendatangi Jiang Li lalu memperingatinya karena Fu sudah menganggap Jiang Li sebagai anaknya dan membantu usaha pengawalan miliknya. Jiang Li diminta untuk menangkap kliennya sendiri, yaitu Jia Sanli dan putrinya Fei Fei. Sementara Wulin mulai berlatih jurus kungfu kaki besi yang diwariskan gurunya sebelum ia wafat. Ia pun mulai melatihnya dan mengingat, dulu dia dan Jiang Li berlatih bersama. Setelah latihan selesai, Wulin lalu mengetahui bahwa orang yang menculik Fei Fei adalah anggota dari Jiang Li, dari cincin serigala yang dipakainya. Keesokan harinya, Wulin menemui Jiang Li di pabrik bekas baja, dan Jiang Li akan mengubahnya menjadi markas bisnis pengawalannya, dan meminta Wulin untuk mengajari orang-orangnya kungfu kaki besi. Kemudian, menyuruhnya untuk berhenti melindungi Fei Fei. Tapi, Wulin menolak, dan ketika meminta penjelasan, Jiang Li tidak menjawabnya. Karena Wulin tidak menuruti perintahnya, Jiang Li lalu mengajak Wulin bertarung dan meminta Wulin menggunakan jurus kaki besinya. Setelah pertarungan yang sengit itu, Wulin akhirnya berhasil mengalahkannya. Lalu Jiang Li bilang kalau ia dan Wulin bukan lagi seorang teman, dan ia pun pergi. Setelah kejadian itu, Wulin lalu memperingatkan Fei Fei untuk tetap bersembunyi, karena orang yang akan menangkapnya kali ini terlalu kuat. Sementara Jiang Li mengingat kembali ketika ia masih menjadi gelandangan yang tak sengaja memasuki wilayah mafia Fu, dan anak buahnya mencoba membunuh Jiang Li, tapi dengan mudahnya Jiang Li mengalahkannya. Setelah itu, bos Fu datang dan menawarkan sebuah kehidupan untuk Jiang Li. Di lain tempat, Wulin dan Fei Fei mulai dekat dan akrab karena sering menghabiskan waktu bersama. Benih-benih perasaan pun mulai muncul antara mereka. Jiang Li dan anak buahnya berhasil menangkap Jia Sanli dan membawanya ke bosnya, yaitu Fu. Karena Fu telah mengetahui Sanli akan berkhianat, lalu Fu memerintahkan Jiang Li untuk membunuh Wulin. Setelah itu, Jiang Li bertarung melawan anak buahnya sendiri, kemudian mengalahkan mereka. Dan ia menyimpulkan, jika kemampuan anak buahnya belum bisa mengalahkan Wulin, ia lalu membuat sebuah rencana untuk menjebak Wulin. Jiang Li dan anak buahnya kemudian mendatangi rumah Fei Fei. Tapi, Wulin membawa Fei Fei kabur. Di tengah jalan, Wulin diserang dan Fei Fei ditangkap. Wulin lalu mengejar mereka sampai masuk ke sebuah gudang. Saat memasukinya,
Satu kakinya menginjak borgol, dan ia tiba-tiba diserang oleh beberapa petarung terkuatnya Jiang Li. Ia lalu bertarung melawan mereka dan berhasil mengimbanginya. Meskipun pertarungan yang tak adil, 5 melawan 1. Ia berhasil mengungguli pertarungan itu. Tak lama, ia pun mulai kewalahan karena borgol di kakinya menyulitkannya bertarung. Lalu, Wulin ditangkap dan kedua kakinya diborgol dan dihajar terus-terusan. Di sini, Wulin mulai mengamuk, menghajar mereka dengan niat untuk membunuh, dan ia berhasil membunuh 2 dari 5 orang tersebut. Saat ia melihat Fei Fei, ia pun mulai sangat marah. Tapi, karena borgol di kakinya menyulitkannya, Wulin akhirnya dikalahkan. Kemudian, ia akan dikubur hidup-hidup. Jiang Li yang melihat kemudian mendekatinya dan memukulnya sampai Wulin terjatuh. Ia pun dikubur hidup-hidup. Tengah malamnya, Wulin bangkit dan keluar dengan penuh amarah. Ia lalu pulang ke rumah Fei Fei dan melepas sepatu besinya yang sudah ia pakai selama 8 tahun. Dan merasakan adrenalin masuk ke dalam tubuhnya. Ia lalu merubah penampilannya dan mendatangi markas Jiang Li. Ketika memasukinya, Wulin sudah dihadang ratusan mafia. Ia lalu maju menghadapinya sendirian. Karena sepatunya telah dilepas, tendangannya pun menjadi sangat kuat. Ia lalu memancing para mafia untuk memasuki arena agar dapat mengalahkannya dengan mudah. Wulin yang dipenuhi amarah lalu menghajar mereka semua tanpa ampun. Setelah mengalahkan semuanya, Wulin bertemu beberapa petarung yang sudah mengalahkannya. Ia lalu menghajar tanpa ampun dan membunuh mereka semua. Ia kemudian maju mencari Fei Fei dan melihat Fei Fei dan Shan Li sedang dikurung. Dan Wulin bertemu bos mafia yaitu Fu. Dan ternyata Wulin adalah anak dari Fu. Lalu kita akan melihat kilas balik bahwa saat muda Shan Li dan Fu adalah rekan bisnis. Fu lalu membunuh istri dari Shan Li karena istrinya adalah seorang polisi. Tak lama setelah itu, seorang peramal bilang bahwa anak Fu yaitu Wulin terlahir dengan aura yang kuat yang akan melemahkan siapa saja yang ada di dekatnya. Karena Fu merasa terancam, kemudian Fu membuang Wulin ke jurang. Dan beberapa hari kemudian, Wulin ditemukan oleh gurunya. Setelah kilas balik itu, lalu Jiang Li menantang Wulin bertarung. Jiang Li dengan tinju besinya melawan Wulin dengan kaki besinya. Awal pertarungan, mereka seimbang. Lalu Wulin yang mulai emosi, kemudian mematahkan lengan dan mematahkan lutut Jiang Li. Jiang Li yang mencoba bangun, tapi ia ditembak oleh asisten Fu, dan Jiang Li pun tewas. Saat Wulin mendekati Fu, ia juga ditembak, tepat di dadanya. Dan anehnya, ia tidak tewas. Ternyata, jantung Wulin berada di sebelah kanan. Saat ia akan membunuh ayahnya, ia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan itu. Ia pun pergi. Beberapa hari kemudian, Wulin tampak menyebar abu kremasi milik Jiang Li. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke. Jadi penghasilannya, kemudian income-nya itu kalau membela ulama, habaib, ustadz, dan juga aktivis-aktivis yang quote-unquote dizolimi ini, itu bayarannya paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Kita berbincang dengan profesi yang sebetulnya nggak langka-langka amat, tapi menurut saya sebagai orang awam unik ya. Profesi lawyer, advokat, pengacara. Dan ini menjadi lebih unik lagi karena advokat yang kita undang ini advokat yang lebih banyak ngurusin aktivis. Lebih khusus lagi ulama, ustadz yang bukan kesandung ya, disandung ya, disandung. Kalau kesandung lebih pada kesalahan saya, katakanlah kesandung. Tapi kalau disandung, diserimpung lah kalau orang Betawi bilang pada kasus-kasus yang berhadapan dengan penguasa kita. Aziz Januar. Semua nasihat ya. Alhamdulillah. Karena saya tidak ingin bicara yang rumit-rumit, yang berat-berat, ini kasus begini, begini, enggak. Saya mau bicara sisi-sisi lain dari kehidupan seorang lawyer yang, mohon maaf kalau saya mendahului, menggunakan lawyer pejuang. Mujahid, advokat yang jadi mujahid. Kenapa?
Karena pilihan membela menjadi kuasa hukum orang-orang yang berhadapan dengan penguasa ini menurut saya pilihan yang tidak mudah. Dalam asumsi awam saya, bukan mustahil bahwa orang-orang yang terlibat di bidang ini, tanda kutip ya, akan mengalami gangguan-gangguan, entah mulai ancaman, teror, dan sebagainya. Bung Ajis, Ya, siap. kenapa Anda mau jadi lawyer? Walaupun dulu katanya saya dengar pernah kerja di bank ya. Ya, kalau jadi lawyer karena memang dari kuliah ininya seperti itu arahnya. Sekolahnya. Kemudian juga memang qadarullah kita suka ya dengan apa namanya profesi inilah seperti itu. Kemudian penanganan terkait berbagai masalah hukum dan juga administrasi ini kami suka lah seperti itu dan jadi passion lah. Passion ya. Jadi kita apa namanya memang terjun di bidang ini. Kemudian terkait masalah aktivis ulama, habaib dan ustadz tadi, itu sebenarnya karena kebisaan kami di sini. Kalau kebisaan kami di bidang ekonomi mungkin lain lagi. Tunggu, soal kebisaan ini kan bukannya lebih banyak dapat duitnya waktu jadi orang bank ketimbang yang sekarang ini, gimana? Betul nggak asumsinya? Ya betul. Jadi justru kalau maksudnya betul secara ini ya, secara fakta, tapi secara real, secara ini ya dari sudut pandang lain, itu sebenarnya penghasilannya lebih banyak di lawyer dan juga membela ulama ini. Saya ingin lebih konkret, dalam bentuk rupiah mana lebih banyak? Jadi penghasilannya, kemudian income-nya itu kalau membela ulama, habaib, ustadz dan juga aktivis-aktivis yang quote unquote dizolimi ini, itu bayarannya paling tinggi. Jadi saya yakin untuk ada di jalan ini seperti itu, karena bayarannya itu gak ada di dunia. Itu jadi karena bayarannya tidak ada di dunia dan bayarannya langsung dari Allah gitu. Langsung dari Allah, insya Allah. Jadi saya anggap ini yang paling tinggi. Jadi selama ini orang-orang yang dibantu jadi kuasa hukum tuh memang nggak bayar apa-apa. Dalam rupiah ya, dari kliennya gitu. Enggak sih, kita nggak pernah minta, nggak pernah minta, bahkan kalau bisa jangan gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman, Anda tahu saya beberapa kali juga dipanggil oleh polisi, Bareskrim dan Polda. Memang saya nggak bayar apa-apa. Saya nggak bayar apa-apa. Kalau kita rapat duluan untuk membahas itu ada snack-snack, ya bukan saya juga yang beliin snacknya, entah walaupun cuma singkong goreng, pisang goreng, bukan saya juga. Nah, hal-hal seperti ini buat saya mengagumkan karena tadi, apalagi khusus orang Ajis Yanuar pernah berkarir di perbankan, punya gaji bagus lah, kalau perbankan pasti tidak jelek. Kemudian tiba-tiba dia banting setir jadi lawyer dan kliennya sebagian besar adalah para pejuang. Nggak dapet. Ini ya walaupun tadi Ajis mengatakan karena dapat bayaran dari Allah, tapi kan fakta bahwa kehidupan itu kan perlu uang, bos. Iya. Anda punya anak, punya istri, belanja dapur perlu uang. Itu gimana itu? Ya Allah yang atur lah, insya Allah. Seperti itu. Jadi sama, saya sebenarnya hanya bagian kecil aja, Ustaz. Jadi ada rekan-rekan lain yang kerjanya luar biasa juga saya dapat masukan juga dari senior-senior bahwa ya mereka katakan memang biar Allah yang atur. Jadi saya hanya menyambung lidah-lidah rekan-rekan dan senior-senior itu yang satu tim sama kita dalam proses ini gitu kan. Ya memang seperti itu, dan kita ini sebenarnya bercita-cita seperti mereka. Kita bercita-cita menjadi habaib, menjadi ulama, menjadi ustadz, tapi nggak kesampaian. Ya udah, kita bantu mereka aja. Semoga Allah catat sebagai pahala yang sama dengan mereka, insya Allah. Itu sih sebenarnya. Saya mau tanya, sorry, Anda kan masih muda, berapa usia sekarang? 38. Istri satu ya? Atau pertanyaannya tidak berat. Ya udah, skip, biarin rahasia dia. Anak berapa, anak? Ada 4. Yang besar sekolah di mana, umur berapa? Yang besar 11 tahun ya kurang. Oh, masih SD berarti. Ya. Yang kecil jangan-jangan masih digendong. Ya
4 tahun namun. 4 tahun. Jadi saudara, saya agak nyinyir di sini karena saya ingin membayangkan tadi hidup itu memang perlu rupiah, bahwa rupiah bukan segala-galanya, iya, tapi rupiah tetap penting gitu loh. Nah, gimana cara teman-teman pejuang ini, walaupun tadi ya Allah memberikan atur, tapi bagaimana itu? Menurut saya gini deh, saya itu skip lagi. Bagaimana dengan keluarga? Apakah istri kadang-kadang bunyi juga, normal sekali kalau istri itu bunyi kan normal juga kan? Atau gimana? Oh, nggak ada, pokoknya gue support Bang Ajis abis gitu misalnya. Ya kalau seperti itu alhamdulillah enggak sih. Jadi kita nggak ada karena dari awal keluarga itu sudah tahu kondisinya, pilihan kita seperti ini gitu. Jadi pilihan kita seperti ini, kita tujuannya mau ke Jakarta. Yang nggak setuju dengan tujuan ke Jakarta, monggo turun cari tujuan lain. Sederhana aja buat saya. Jadi kita nggak ribet-ribet aja. Cari bus yang lain. Seperti itu. Jadi nggak mempersulit nanti di perjalanan. Seperti Tapi itu. istri support ya, keluarga support ya. Keluarga pada intinya, saya nggak tahu dulu hatinya, tapi ya kita minta harus support lah seperti itu. Orang tua, mertua bagaimana? Ya kalau keluarga ini sebenarnya sama ya, termasuk itu juga orang tua. Jadi khawatir ada, tapi saya sampaikan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya wajar dan tidak perlu kita lawan, biarkan saja khawatir. Kita minta doanya. Justru kalau khawatir itu kan makin sering didoakan. Allah. Itu aja. Saya tanya hal-hal seperti ini karena memang pengalaman pribadi juga ya. Kita sama-sama tahu lah, walaupun saya jauh sedikit sekali dibanding Ajis kontribusinya, tapi ya kita masuk ke jalur ini yang awalnya keluarga saya, istri, anak-anak saya juga bunyi juga lah. Abi, sudahlah, nggak usah beginilah, berhentilah, dan sebagainya. Tapi dengan pengertian yang pelan-pelan, saya bilang ini jalan dakwah yang kita pilih gitu kan. Bahwa kalau kita diam melihat kemungkaran, kita juga akan ikut berdosa. Udah sekarang gini aja deh, tolong doakan gitu kan. Tolong doakan supaya istiqomah, Allah lindungi dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya mereka juga tanda kutip nyerah juga belah sesuatu, kakek-kakek susah diurus kan. Saya mau masuk satu lagi soal kehidupan sehari-hari. Ketika masuk memilih jalur ini yang pasti tidak mulus, itu apa, ada nggak ancaman apa dari eksternal gitu? Entah mulai dari WA atau apa sampai fisik gitu kali gitu. Kalau ancaman sih ada banyak lah kalau ancaman. Jadi tapi ya itu tadi, sama seperti Pak Edi tadi sudah mempersiapkan lah gitu. Jadi kalau saya nggak ambil pusing dengan ancaman lalu bentuknya apa ancaman-ancaman itu? Ada WA. Telepon, SMS, video call ada gitu, tanya alamat di mana, terus macam-macam lah supaya. Ancamannya seperti apa? Awas lu kalau gue bunuh atau bagaimana? Ya ada juga seperti itu. Jadi untuk jangan seperti itu gitu kan. Coba kita mau ketemu dulu nih. Ya, kadang saya katakan untuk apa ketemu? Perluannya apa? Gitu kan. Sampaikan dulu seperti itu. Terus supaya jangan terlibat terlalu jauh lah seperti itu dalam 1-2 hal yang dimaksud sama yang mengancam itu. Jadi dan kita nggak ambil pusing sih, biar aja. Kalau keluarga, anak, istri dapat teror begitu juga? Mungkin hanya ini aja kali ya, kalau keluarga tuh pernah seperti gangguan-gangguan pribadi lah. Apa misalnya? Itu ya misalnya bahwa saat ini saya tuh dengan lagi bermaksiat seperti itu. Jadi ada laki-laki muda ganteng. Ada fitnah-fitnah seperti itulah gitu. Seperti itu sih paling kalau keluarga hanya itu aja. Kita mundur sedikit ke yang dialami Ustaz Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA212, itu rumahnya pernah dilempari batu bata, kacanya pecah. Yang terbaru terakhir maksud saya belum lama terjadi adalah mobilnya. Mobilnya kebetulan memang kalau saya baca beritanya, mobilnya parkir memang tidak dekat betul dengan rumah, tapi itu memang tempat parkir dia biasa dan mendapat perusakan ya. Pengerusakan. Itu hadis alami nggak? Entah apa bagaimana gitu.
Pernah sih dulu, tapi waktu di jalan waktu dulu. Di jalan? Di Bagaimana jalan kejadiannya? ada yang melempar batu Kepada ke mobil? Itu ada dulu. Kena Terus, pecah kaca atau gimana? enggak, agak cepat waktu itu. Jadi kita jalan juga kosong, kita menghindar aja, lari aja, atau melarikan kena diri. bodinya yang mobilnya? Kaca waktu itu. Kaca pecah, tapi nggak pecah. Enggak sempat pecah, batunya lumayan besar. Yang lempar pakai mobil juga apa pakai motor? Saya nggak merhatiin, tapi kayaknya bukan naik mobil. Bukan naik mobil. Oke. Jadi memang perjuangan itu nggak mudah. Kalau memang berat, sulit dan berat karena hadiahnya tadi, insya Allah surga, Allah Akbar ya. Kalau hadiahnya cuma sepeda, kipas angin ya nggak seberat itu, cuma cukup jawab pertanyaan. Ayo sebutkan nama ikan apa. Oke saudara sekalian, ini obrolan ringan dari kita. Kita perlu tahu juga kehidupan sisi lain dari lawyer-lawyer yang mencurahkan tenaga, waktunya, pikirannya, bahkan mohon maaf tanpa mendahului takdir Allah, nyawanya untuk membantu. Kalau tadi Bung Ajis bilang, saya bercita-cita jadi penceramah, jadi semacam Habib Mubalik, tapi karena saya tidak diberi kemampuan seperti itu, ya sudahlah saya bela orang-orang seperti itu, yang mudah-mudahan tadi ngomong pahalanya pun seperti itu. Insya Allah kita doakan semuanya. Dan sekalian terima kasih banyak Bung Ajis ya. Semoga Allah tolong dan ridai perjuangan kita. Jangan lupa apa namanya tadi subscribe, share, like, dan untuk kebaikan kita Bang Edi Channel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Allah Akbar. Udahlah, kita nggak usah ngemis-ngemis penahanan, penangguhan apa, nggak usah minta-minta, nggak apa-apa, sudah saya jalani. Mau sampai meninggal kayak Ustadz Mahir juga nggak masalah, ya, karena saya baru sadar kayaknya nggak mungkin, karena dari awal di BAP pertama masuk tahanan dulu tuh polisi juga sudah sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, silakan urus penahanan, penangguhan, tapi sampai sekarang juga tidak dikabulkan. Jadi untuk kuasa hukum, sudahlah, sampaikan ke keluarga, tidak usah urus surat penahanan lagi. Kami mempertimbangkan mengapa terdakwa mesti ditangguhkan. Bahwasanya Gus Nur ini itu satu kamar persis dengan almarhum Ustadz Maher. Nah, yang mana kita tahu kondisinya beliau menjadi almarhum sekarang, kondisi beliau semakin sulit, semakin sakit, sehingga beliau meninggal dunia. Seolah-olah kita ini menghemis hukum begitu loh. Seolah-olah kita ini meminta-minta hukum, padahal ini adalah hak klien kami, adalah hak kami untuk meminta itu, untuk menghadirkan terdakwa begitu. Sudahlah penangguhan tidak dikabulkan, menghadirkan terdakwa juga tidak dihadirkan. Padahal kami sangat penting mengkonfirmasi hadirnya terdakwa di sini. Dan bukan hanya itu, malah diperparah begitu. Saksi korban itu juga tidak hadir. Siapa ini? Pak Yakul. Gitu. Ada juga dipanggil itu adalah saksi yang lainnya adalah Bapak Kiai Sirot Akil Sirot begitu. Dan ini sudah tidak hadir begitu. Sudah 2 panggilan yang saya konfirmasi tadi ke jaksa penuntut umum, bahwasanya sudah 2 kali panggilan, ini juga tidak hadir begitu. Jangan sampai terdakwa tidak hadir, saksi tidak hadir, sidang tetap dibuka, setelah itu ditutup begitu. Besok juga kemungkinan juga seperti itu. Lalu urgensi hukum kebenaran materinya itu di mana begitu? Seolah-olah ini anggapan masyarakat ini seolah-olah apa saja, formalitas saja yang terjadi sidang ini gitu. Karena para pihaknya tidak hadir begitu loh. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, sadarlah. Ya, sadarlah, masyarakat ini sudah tahu semuanya, melihat dengan mata telanjang. Ya, bagaimana ketidakadilan, bagaimana kezaliman, bagaimana kebiadaban dan penindasan terhadap rakyat, para ulama, para habaib, para tokoh yang kritis. Hanya semata-mata minta negeri ini menjadi baik. Keluarga semuanya, mungkin ini masukan dari saya, kalau salah dikoreksi. Mungkin kuasa hukum dan keluarga dan semua sudah tidak usah minta lagi penangguhan penahanan.
Sudahlah, kita nggak usah ngemis-ngemis penahanan, penangguhan apa, nggak usah minta-minta, nggak apa-apa, sudah saya jalani. Mau sampai meninggal kayak Ustadz Mahir juga nggak masalah, ya, karena saya baru sadar kayaknya nggak mungkin, karena dari awal di BAP pertama masuk tahanan dulu tuh polisi juga sudah sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, silahkan urus penahanan, penangguhan, tapi sampai sekarang juga tidak dikabulkan. Jadi untuk kuasa hukum, sudahlah, sampaikan ke keluarga, nggak usah urus surat penahanan lagi, kita serahkan semua kepada gimana lah maunya Pak Hakim itu yang pertama. Ustadz Mahir pun sakaratul maut di sini pun juga ternyata juga nggak dikabulkan, karena saya satu kamar dengan beliau, saya tahu persis BAB kencing, jatuh di kamar mandi, ganti pampers itu orang lain yang ganti. Itu harusnya secara kemanusiaan diberikan penangguhan penahanannya, tapi ternyata tidak. Jadi lebih baik sudah tidak usah minta penangguhan lagi, semoga Pak Hakim nanti yang bijaksana lah. Terus yang kedua, kemarin Pak Hakim sempat memerintahkan saya, menyuruh saya ganti kuasa hukum. Ya, bagaimana bisa ganti kuasa hukum Pak Hakim? Saya aja komunikasi aja nggak bisa, ketemu matahari aja saya nggak bisa. Saya sudah 4 bulan tidak ketemu matahari Pak Hakim, tidak terkena sinar matahari saya sudah 4 bulan. Terus kemudian yang ketiga, saya singkat-singkat aja, ya udah kalau memang gimana saksi bisa. Ini kalau sudah saksi dipanggil 2 kali nggak hadir, kemudian saksi yang kemarin juga berbelit-belit, memang harusnya sewajarnya saya dikabulkan penangguhan penahanannya Pak Hakim. Biarlah saya hadir, berangkat dari rumah atau saya akan zoom dari rumah. Ya, kan saya punya anak, punya santri, ya, saya punya kegiatan, itu kurang lebihnya. Terus kemudian mudah-mudahan Selasa depan saya sudah bisa mengikuti sidang ini dari rumah atau berangkat dari rumah. 4 bulan saya di sini, Masya Allah. Kalau saya di luar, saya sudah bangun berapa masjid ini, sudah bangun berapa rumah, sudah ngasih ribuan orang fakir miskin saya. Kalau nah yang terakhir kuasa hukum, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Kalau seandainya tidak usah work out gitu bagaimana? Kalau work out itu kira-kira merugikan saya atau menguntungkan saya, itu mohon dikoreksi. Itu kurang lebihnya, mohon dikoreksi. Ya, demikian Pak Hakim, tolong betul-betul difahami Pak Hakim posisi saya, Pak. Ya, terima kasih. Berarti minggu depan saya sudah waktunya menghadirkan saksi aja mungkin kalau gitu Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih dari rekan-rekan media sudah hadir dalam persidangan Ustadz kami, klien kami Gus Nur. Tadi seperti yang rekan-rekan media sampaikan dan juga dari proses yang sebelumnya, kami dari tim advokasi pembelaan Gus Nur sudah menyampaikan kepada majelis
agar yang pertama penangguhan kami ini dikabulkan, atau setidak-tidaknya bahwasanya klien kami ini dapat dapat dihadirkan di dalam persidangan, karena kami merasa kurang efektivitasnya dalam proses persidangan yang ada. Kalaupun itu tidak terjadi, maka kami sepakat di tim itu untuk all out, untuk keluar dari persidangan. Tadi saya masuk mewakili, itu tujuan adalah mengkonfirmasi apakah terdakwa hadir atau tidak. Karena terdakwa tidak hadir, maka sesuai dengan keputusan kami, hasil dari tim pembelaan Gus Nur ini, kami keluar dari persidangan. Kami komitmen dari apa pernyataan yang kami sampaikan. Ada beberapa aspek yang kami ingin sampaikan dalam poin yang pertama di sini adalah kami mempertimbangkan mengapa terdakwa mesti ditangguhkan. Bahwasanya Gus Nur ini itu satu kamar persis dengan almarhum Ustadz Maher. Nah, yang mana kita tahu kondisinya, beliau menjadi almarhum sekarang, kondisi beliau semakin sulit, semakin sakit, sehingga beliau meninggal dunia. Dan ini juga penasihat hukumnya juga meminta keadilan terkait mengkonfirmasi keadilan ini. Tetapi kami juga atas dasar itu juga meminta agar majelis hakim dapat menangguhkan. Tetapi pertimbangan lain majelis itu belum mengkonfirmasi apakah dikabulkan atau tidak. Tapi poin yang kedua adalah setidaknya majelis menghadirkan melalui memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Dan nyatanya tadi juga dilihat bahwasanya terdakwa juga belum hadir di sini, sehingga terdakwa juga menyampaikan seolah-olah kita ini menghemis hukum begitu loh, seolah-olah kita ini meminta-minta hukum, padahal ini adalah hak klien kami, adalah hak kami untuk meminta itu, untuk menghadirkan terdakwa begitu. Sudahlah penangguhan tidak dikabulkan, menghadirkan terdakwa juga tidak dihadirkan, padahal kami sangat penting mengkonfirmasi hadirnya terdakwa di sini. Dan bukan hanya itu, malah diperparah begitu. Saksi korban itu juga tidak hadir. Siapa ini? Pak Yakul. Gitu. Ada juga dipanggil itu adalah saksi yang lainnya adalah Bapak Kiai Sirot Akil Sirot begitu. Dan ini sudah tidak hadir begitu. Sudah 2 panggilan yang saya konfirmasi tadi ke jaksa penuntut umum, bahwasanya sudah 2 kali panggilan, ini juga tidak hadir begitu. Lalu pertanyaannya, sudahlah terdakwa tidak hadir, saksi tidak hadir, lalu untuk apa sidang ini dilakukan begitu? Apa urgensinya begitu? Jadi kebenaran materinya apa yang kita akan dapatkan begitu? Sehingga sesuai dengan kesepakatan kami tim pembelaan ini, kami all out saja begitu. Dan kami ingin mengkonfirmasi dengan peristiwa-peristiwa ini sebenarnya sejatinya mesti dipahami gitu loh. Majelis di sini seolah-olah jaksa penuntut umum itu tidak menghormati adanya majelis begitu loh. Oleh karena itu, karena penghormatan kami ya sudah sekalian, kalau memang kami juga tidak mau tidak diperlakukan seperti itu. Kami ingin dihormati. Oleh karena itu kami menghormati persidangan. Jangan sampai terdakwa tidak hadir, saksi tidak hadir, sidang tetap dibuka, setelah itu ditutup begitu. Besok juga kemungkinan juga seperti itu. Lalu urgensi hukum kebenaran materinya itu di mana begitu? Seolah-olah ini anggapan masyarakat ini seolah-olah apa saja, formalitas saja yang terjadi sidang ini gitu, karena para pihaknya tidak hadir begitu loh. Ini yang kami ingin tekankan agar kedepannya majelis ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk hadir gitu. Kalau alasan beliau itu adalah perma, tadi majelis juga sampaikan, majelis hakim sampaikan tidak hadirnya melalui Zoom segala macam ini karena adanya perma. Kami juga ada aturan hukum, kehadiran terdakwa itu juga permintaan hukum, dan itu hak kami untuk memintanya. Tapi lagi-lagi majelis mempertimbangkan yang lain. Tadi kami sampaikan juga ke jaksa, kenapa tidak bisa dihadirkan? Kami bilang ini keputusan dari atas begitu ya. Kita juga bingung begitu. Kita minta ke majelis hakim jawabannya seperti tadi, kita minta ke kejaksaan jawaban seperti itu, ya sudah. Untuk karena itu ya sudah, kita wall out saja begitu, agar masyarakat mengetahui kondisi yang ada. Kami berharap keadilan, tetapi justru hukum yang terjadi seperti ini, persidangan saja kita melihat berat sebelah seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama tim advokasi pembelaan Gus Nur, PH beliau. Terima kasih teman-teman rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya tambahkan dari keluarga Gus Nur ya. Kami menasihati kepada Bapak Hakim dan Bapak Jaksa Penuntut Umum ya. Jadi keluarga ini juga merasa subhanallah ya, sudah 4 bulan lebih ya, kita ini tidak bisa menemui Gus Nur ya. Coba, luar biasa, ini kezaliman yang sangat luar biasa ini ya. Kalau tadi dijelaskan proses hukumnya sangat sumir, bahkan tidak profesional, bahkan sangat lemah sekali, saudara sekalian ya, luar biasa. Dari pihak keluarga ini 4 bulan lebih mau menemui saja tidak bisa ya. Dan penangguhan oke lah tidak diberi. Gus Nur ini sebagai terdakwa dihadirkan. Kalau ini adalah permasalahan protokol kesehatan, kami yang membayar ya, membayar swab ya, atau rapid test antigen ya, berangkat kita swab, pulang kita swab, apa masalahnya ya? Jadi kriminalisasi ya, diskriminasinya luar biasa ya. Berbeda, ada yang dilaporkan oleh Gus Nur ini, Gus Arya juga kaharu mengatakan Gus Nur ini setan, Gus Nur ini iblis. Sudah 1 tahun lebih tidak ada proses kelanjutan sampai saat ini. Apakah ini tidak kriminalisasi? Apakah ini tidak diskriminasi? Ya, saya sampaikan nasihat kepada Bapak Hakim. Ya, kami merasakan ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud sekarang ini ya. Malaikat ini masuk ke dalam sistem ini saja bisa menjadi iblis. Ya, coba. Mungkin ini yang terjadi, sudah tidak ada hukum, tidak ada keadilan lagi. Ya. Dan sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, tidak ada alasan sama sekali ya untuk tidak menangguhkan Gus Nur. Kalau tidak mau menangguhkan, menghadirkan minimal. Tidak ada. Ya, tidak ada alasan sama sekali. Ya. Oleh karena itu yang terakhir saya nasihatkan ya, nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Bapak Hakim, kepada Bapak JPU ya. Rasulullah ya memerintahkan sekaligus memberitakan kepada kita, sayakunu fi akhir zaman surtatu yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Ya, akan ada di akhir zaman seorang penegak hukum ketika dia berangkat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kembali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, karena kebijakannya banyak yang zalim, karena kebijakannya banyak yang diskriminasi, karena kebijakannya banyak yang kriminalisasi dan tidak adil, maka Allah SWT pasti akan melaknatnya. Allah SWT pasti akan ya memberikan ya balasan yang setimpal. Maka oleh karena itu Pak Hakim ya, jangankan dihukum ya 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 menit saja kalau itu tidak adil, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sangat berlimpah ya, berlipat ganda. Amin, subhanallah. Amin. Amin. Dan kita lihat Allah SWT ini sudah marah kepada kita ya. Gempa di mana-mana, banjir juga di mana-mana. Negeri kita juga semakin miskin, hutang juga semakin menggunung. Sumber daya alam sudah banyak dirampok sekarang ini. Apakah ini tidak menyadarkan Pak Hakim? Ya, bahkan Pak Mahfud mengatakan juga hampir kurang lebih 81% ya, pilkada itu dikuasai oleh cukong. Coba, apa enggak malu ini Pak Hakim? Apa enggak malu Pak JPU ini? Coba, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya. Allah yang memiliki penyakit bisa saja dikirim ya penyakit kepada orang-orang yang menzalimi Gus Nur dan para ulama. Ya, Allah juga mengirimkan bala, Allah juga mengirimkan musibah, Allah juga mengirimkan kecelakaan dan lain sebagainya. Maka amin. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, sadarlah. Ya, sadarlah, masyarakat ini sudah tahu semuanya, melihat dengan mata telanjang. Ya, bagaimana ketidakadilan, bagaimana kezaliman, bagaimana kebiadaban dan penindasan terhadap rakyat, para ulama, para habaib, para tokoh yang kritis. Hanya semata-mata minta negeri ini menjadi baik. Ya, itu saja gampang sekali dipenjara, gampang sekali ditangkap, gampang sekali tersangka. Sedangkan yang kita laporkan itu banyak sekali. Tidak ada proses sama sekali. Subhanallah. Ya, ini barangkali ya keluhan kami ya
dan nasihat kami dari pihak keluarga. Mudah-mudahan Bapak Hakim dan Bapak Jaksa Penuntut Umum sadar sesadar-sadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What up, people? Welcome, bienvenidos to my YouTube channel. This is A-Rod A. Millie with another hair transformation, another one. Don't leave, no te vayas, suscríbete and ring the bell so you can get notified cada vez que yo suba un video. First, I start by preparing my cliente con un neck strip so he can experience a clean and safe experience. Ya, qué duro. Getting ready for the art of shaving. Yeah, with the one and only, the Millie Blade, the MVP, the shaving gel. Level 3, smooth shave, clean shave, soft skin, para un aceite limpio. Gracias a toda esa gente que está aquí viendo mi video hoy. Thank you everybody that's here today watching this video. I love you guys. It's been a minute. I hope you enjoyed this content. I've been working a lot. If you want to be up to date on everything that A-Rod A. Millie is doing, make sure you follow me on every social media. TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube at AROD23PR, AROD23PR. Thank you guys. Love you. The beard is leaving him today. La barba se fue, mi gente. Now I want to present to you my clippers, the Wall family, the best. Mis máquinas de recortar están bien duras. The Wall Pro Balding. The 5-star balding clipper offers barbers and stylists a surgically close cut, making it perfect for a quick, precise, and effortless skin and bald fades. Yeah, look at that. La mejor forma de hacer la primera línea guía calva es con la balding. Subiendo de nivel que no puedes ver. Si lo quieres también, te lo digo que yo no sé. Now I'm introducing the ultimate fade clipper, the 5-star magic clip. It's so lightweight, it shaves so close, and that fading blade is sick. Look at that. Let's make this a super skin fade with the 5-star finale. Yeah, providing you a close shave against the grain and bump free. Now I'm gonna be using the razor edger that uses the same cord as the magic clip. Ergonomically designed, lightweight, and very strong. So make sure you cut the cord clutter with this Precision Barber Duo.
Shaving against the grain is not a problem with the finale. Now I'm gonna be spraying my client with our level 3 aftershave cologne that provides an instant aftershave relief by moisturizing, hydrating, and refreshing the skin. And it smells real good. Huele a perfume. I'm applying the X texturizing technique, creating a light, dense texture on the top. Before applying the blow dryer, I'll be using the LV3 hair serum. It softens, it smooths, and it nourishes your hair. It strengthens and boosts the shine, reduces frizziness and tangling. It helps repair the damaged hair. Oh yeah, so silky, so smooth. I'm gonna be using the hairstyling paste with the matte finish. And improves the volume and the strength, a long-lasting, manageable, firm hold. Yeah, muy bueno para darle fuerza y volumen al estilo. Que lo que. Te lo digo que yo no sé. And to lock the style, I'm gonna be using the LV3 hairspray with the strong hold and long-lasting shine.